Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reviana Andini. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang suara bakti dan metatesis mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bapak Irwan Syagian. Ada pembahasan materi yang A, suara bakti, yang B, metatesis, yang C, hubungan suara bakti dan metatesis. A. Suara bakti. 1. Hakikat suara bakti. Suara bakti merupakan salah satu aspek penting dalam studi linguistik karena dapat membantu memahami bagaimana bahasa berkembang dan berubah sepanjang waktu. Dengan memahami suara bakti, kita dapat memahami bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa berinteraksi dan berubah dalam berbagai konteks. Suara bakti membantu kita memahami dinamika bahasa dan bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dengan demikian, studi tentang suara bakti dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang struktur dan fungsi bahasa. Menurut Krida Laksana Harimurti, pada tahun 2011, suara bakti adalah proses penyisipan vokal pendek di antara dua konsonan dalam kata untuk memudahkan pelafalan, khususnya dalam kata serapan dari bahasa serupan seperti Jawa dan Sunda. Suara bakti termasuk jenis anaptiksis yang hanya menyisipkan vokal, berbeda dengan epentitis yang bisa menyisipkan vokal atau konsonan. Proses ini penting agar kata serapan mudah dibentuk menjadi kata beribuhan dalam bahasa Indonesia. Contoh suara bakti menurut Krida Laksana: A. Telusur menjadi telusur, kata turunan menelusuri dan penelusuran. B. Terampil menjadi terampil. C. Keraton menjadi keraton. Menurut Sugono Dendi, pada tahun 2015, suara bakti adalah fungsi sebagai penyederhanaan fonologis pada kata yang sulit dilafalkan. Vokal yang muncul dalam suara bakti ini adalah vokal yang tidak menambahkan makna, namun hanya membantu dalam aspek artikulasi. Contohnya, tumpukan diucapkan tumpukan dengan vokal U untuk membantu pelafalan. Berikutnya, menurut Khair Abdul pada tahun 2020, suara bakti adalah perubahan bunyi vokal yang terjadi dalam suatu kata atau morfem karena pengaruh bunyi lain dalam kata atau morfem tersebut. Dalam bukunya Fonologi Bahasa Indonesia, Khair Abdul menjelaskan bahwa suara bakti adalah suatu proses fonologis yang terjadi ketika suatu bunyi vokal berubah menjadi bunyi lain karena pengaruh bunyi lain dalam lingkungan sekitarnya. Contoh suara bakti menurut Khair Abdul: perubahan bunyi vokal A menjadi E, contohnya dalam kata kemar, yang dapat berubah menjadi kamar dalam beberapa dialek. Sintesis. Suara bakti adalah proses penggabungan atau pencampuran bunyi vokal dalam bahasa yang terjadi dalam berbagai konteks linguistik. Sintesis suara bakti dapat membantu memahami bagaimana bahasa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu serta bagaimana bunyi vokal berinteraksi dalam sistem linguistik. 2. Jenis-jenis suara bakti. A. Suara bakti awal atau protesis. Menurut Krida Laksana Harimurti, pada tahun 2010, protesis adalah penambahan bunyi atau suku kata di awal kata dalam konteks suara bakti. Protesis merujuk pada penambahan vokal di awal kata. Contohnya suara bakti awal yang pertama, stri menjadi istri, stal menjadi istal. Contoh-contoh protesis dapat berbeda-beda tergantung pada bahasa atau dialek yang digunakan. B. Suara bakti tengah atau epentitis. Menurut Muklis, pada tahun 2010, suara bakti tengah adalah penyisipan vokal pendek di bagian tengah kata, khususnya di antara dua konsonan, untuk memudahkan pelafalan. Dalam kajian linguistik, suara bakti tengah sering dirujuk sebagai bagian dari epentitis, tetapi secara ketat suara bakti hanya mencakup penyisipan vokal, sedangkan epentitis juga meliputi penyisipan konsonan. Contohnya adalah pelafalan kata modern menjadi modern, di mana vokal E disisipkan di antara konsonan R dan N agar lebih mudah diucapkan. C. Suara bakti akhir atau paragop. Menurut Khair Abdul pada tahun 2010, suara bakti akhir atau paragok adalah penambahan vokal di akhir kata yang bertujuan untuk memudahkan pengucapan atau mengikuti kaidah fonologis dalam bahasa penerima. Contohnya adalah penambahan vokal E atau A di akhir kata serapan dari bahasa asing, misalnya kata film yang diucapkan menjadi film.
atau filma dalam beberapa dialek atau variasi bahasa Indonesia untuk memudahkan pelafalan. Jadi suara bakti akhir adalah proses penambahan vokal di akhir kata yang bukan bagian asli kata tersebut, melainkan sebagai bentuk adaptasi fonologis agar kata lebih mudah diucapkan dalam bahasa Indonesia. B. Metatesis. 1. Hakikat metatesis. Menurut Nitabani dan kawan-kawan, pada tahun 2021, metatesis adalah perubahan urutan bunyi dalam kata yang terjadi sebagai bagian dari prinsip penyingkatan kata kontraksi, di mana kata yang awalnya terdiri dari dua suku kata berubah menjadi satu kata dengan pola metatesis pada bunyi vokal dan konsonan akhir. Nitabani berargumen bahwa metatesis dalam bahasa Dawan bukan hanya fenomena fonologis semata, melainkan juga terkait dengan aspek morfologis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Namun Nitabani juga menyatakan bahwa metatesis ini tidak disebabkan oleh pelesapan bunyi atau kontraksi secara langsung, melainkan merupakan proses fonologis yang berdiri sendiri. Contoh metatesis menurut Nitabani dalam bahasa Dawan adalah perubahan kata dengan pola dasar kafi, konsonan vokal, di mana vokal pertama dan kedua berbeda, yang mengalami perubahan urutan bunyi. Misalnya, A. Betty menjadi bet, berarti goreng. B. Teli menjadi tel, berarti injak. C. Neno menjadi neon, berarti hari. D. Mepu menjadi meup, berarti kerja. Proses ini bukan hanya sekedar pelesapan bunyi, melainkan perubahan posisi bunyi atau metatesis yang juga dipengaruhi aspek morfosintaksis, semantik, dan konteks wacana dalam bahasa Dawan. Menurut Benu, Susilawati, Wahyuni, dan Sudarmanto pada tahun 2023, metatesis dalam bahasa Dawan adalah proses perubahan urutan bunyi dalam kata yang tidak hanya merupakan fenomena fonologis semata, tapi juga terkait morfologis, sintaksis, semantik, dan konteks wacana. Metatesis terjadi ketika urutan bunyi dalam satu konteks berubah menjadi urutan yang berlawanan dalam konteks lain. Dan proses ini dipengaruhi oleh struktur morfologis kata serta hubungan sintaksis dan makna dalam kalimat. Metatesis ini juga dapat terjadi pada kata yang mengalami reduplikasi atau perubahan kelas kata. Misalnya, mepu, kerja, menjadi meup dalam bentuk tertentu yang mengubah makna dan konteks kalimat. Menurut Ahmad Khani pada tahun 2010, metatesis adalah perubahan urutan bunyi dalam satu kata yang terjadi secara sistematis dalam proses perkembangannya bahasa atau dalam variasi dialek. Metatesis bukan sekedar kesalahan pengucapan, melainkan fenomena fonologis yang memiliki pola tertentu dan dapat mempengaruhi makna kata. Contohnya, A. Kata kerikil yang mengalami perubahan urutan bunyi menjadi kerikil pada pengucapan anak-anak. B. Contoh lain dalam bahasa Indonesia yang umum adalah perubahan pergi menjadi pegi dalam beberapa dialek. Metatesis ini biasanya terjadi pada tahap pemerolehan bahasa oleh anak-anak dan dapat juga ditemukan dalam bahasa variasi sehari-hari. Sintesis. Metatesis merupakan proses transposisi bunyi yang dapat terjadi secara lengkap atau parsial, seringkali melibatkan proses fonologis tambahan. Fenomena ini berperan penting dalam variasi bahasa, baik sebagai inovasi sosial atau slang, maupun sebagai bagian dari perkembangan alami bahasa daerah, bahasa dan dialek. 2. Jenis-jenis metatesis. A. Metatesis perseptual. Menurut Ahmad Khani, 2010, metatesis perseptual adalah salah satu dari 4 kategori metatesis yang ia kemukakan, yaitu proses pertukaran posisi bunyi dalam kata yang terjadi karena kesalahan persepsi pendengar terhadap urutan bunyi tersebut. Metatesis ini berbeda dengan proses fonologis lain seperti asimilasi atau pelepasan karena polanya dianggap sporadis atau tidak beraturan. Kompensatoris. Menurut Guiters pada 2020, metatesis
kompensatoris adalah salah satu jenis metatesis yang terjadi sebagai upaya kompensasi atau penggantian akibat adanya perubahan atau hilangnya bunyi tertentu dalam kata, sehingga urutan bunyi yang lain berubah untuk menjaga struktur fonologis kata tersebut. Proses ini bertujuan agar tetap mudah diucapkan atau tetap berterima secara fonologis. Contoh umum yang sering dikutip dalam literatur linguistik adalah perubahan bird menjadi bird dalam sejarah bahasa Inggris, di mana urutan bunyi R dan I berubah untuk mengimbangi perubahan tertentu dalam sistem bunyi. C. Metatesis auditori. Menurut Almenasir pada tahun 2010, metatesis auditori adalah perubahan urutan bunyi yang terjadi karena kesalahan persepsi pendengaran saat mendengar bunyi, bukan karena perubahan artikulasi saat pengucapan. Dengan kata lain, perubahan ini terjadi karena pendengarnya salah menangkap atau menginterpretasi urutan bunyi dalam kata, sehingga bunyi-bunyi tersebut bertukar posisi dalam proses pemahaman atau produksi kata. Contohnya yang sering disebutkan dalam literatur adalah perubahan kata dalam bahasa Persia, seperti medres menjadi mardes atau sekolah, yang kadang-kadang juga dipengaruhi oleh faktor auditori, walaupun secara umum lebih dikategorikan sebagai metatesis biasa. C. Hubungan suara bakti dan metatesis. 1. Hubungan suara bakti dan metatesis. Menurut Chen pada tahun 2016, yang mengacu pada kajian fonologi generatif dan perubahan fonologis kosakata serapan Sanskerta dalam bahasa Jawa, metatesis adalah perubahan posisi bunyi dalam kata, sedangkan suara bakti atau pemunculan bunyi termasuk dalam proses perubahan bunyi yang melibatkan penyisipan bunyi untuk mempermudah pengucapan. Hubungan antara suara bakti dan metatesis adalah keduanya merupakan bagian dari proses fonologis yang saling terkait dalam perubahan bunyi, di mana metatesis mengubah posisi bunyi dan suara bakti muncul sebagai bunyi tambahan yang mendukung kelancaran perubahan tersebut. Ini menegaskan bahwa perubahan bunyi seperti metatesis dan kemunculan suara bakti dipengaruhi oleh perbedaan sistem fonologis, antaranya bahasa sumber Sanskerta dan bahasa penerima Jawa, sehingga terjadi interaksi antara bunyi-bunyi yang berdekatan dalam sebuah kata. Jadi suara bakti dan metatesis adalah fenomena fonologis yang saling berhubungan dalam proses adaptasi bunyi kosakata serapan, khususnya dalam konteks bahasa Jawa dan Sanskerta. Menurut Khair Abdul pada 2013 membahas fenomena ini dalam kajian fonologis bahasa Indonesia, menegaskan bahwa metatesis dan suara bakti adalah bagian dari proses perubahan bunyi yang terjadi secara alami dalam bahasa. Dengan demikian, hubungan antara suara bakti dan metatesis mencerminkan dinamika bahasa dalam mengelola bunyi agar lebih mudah diucapkan dan diterima dalam komunikasi, sekaligus menjadi indikator perubahan dan kreativitas dalam masyarakat. Berikutnya kesimpulan. Suara bakti adalah vokal pendek yang disisipkan di antara dua konsonan agar pengucapan menjadi lebih mudah, terutama pada gugus konsonan di awal kata. Vokal ini bukan fonem dan biasanya muncul untuk memisahkan konsonan yang sulit dilafalkan bersama. Contohnya kata modern yang dilafalkan menjadi modern dengan penyisipan vokal suara bakti. Metatesis adalah perubahan posisi bunyi dalam sebuah kata, yaitu pergeseran letak bunyi sehingga urutan bunyi berubah. Contohnya dalam kosakata serapan yang mengalami perubahan bunyi akibat pergeseran posisi fonem. Singkatnya, suara bakti adalah penyisipan vokal untuk memudahkan pelafalan konsonan berurutan, sedangkan metatesis adalah perubahan urutan bunyi dalam kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.